saya kelihatan lebih muda atau sama muda nggak Mas Haji, saya pakai kacamata dulu lah supaya Siap, Bro, siap. aduh saya nggak tahu apa yang menjadi mimpi jadi kenyataan. Sejak antum pergi ke Jepang itu memang kita nggak pernah bicara agak lama dan saya kehilangan jejak ini kemana nih orang memang saya udah tahu Mas Najib ini kan apa ya silent but sure gitu ya jadi orang, orang bilang low profile but high profit atau high benefit kan ya. Jadi begitu saya share ke foto Anta dengan Prof Ujang ke salah satu teman di Jawa Timur, Eh, eh, saya bilang, bro ini ada teman Ane nih, apa orang top nih, eh, Anda kenal nggak? Saya tanya pada dia ya, dia ini adalah Dr. Ahsin Daro ini ketua program studi agrobisnis di University mm. Islam Kediri. Komentarnya langsung gini, wah orang ini gila banget sitisasinya katanya. Langsung itu komentarnya. Jadi, jadi Mas Najib, sebagaimana Anda tahu, ini sebelum kita ngomong yang lain-lain dulu, saya ini not pure of academician, you know about it kan. Jadi saya itu awalnya kan di bisnis tuh di perusahaan, kemudian jadi LP3I, baru saya masuk ke situs kami. Jadi saya kalau ditanya saya bukan murni academician karena itu urusan risetan, paper-paperan, jurnal-jurnalan. Nah, tentu saja saya itu less than you and minimum of my friend. Jadi salah satu kawan saya satu SMP ya, satu SMA yang profesor penuh yang betul-betul academician itu rektor Syahkuala kemarin 2 periode alumni Jepang juga sama dengan Anta Ah, ya, ya, Samsur ya. Rijal. Samsur Rizal, ya, ya. Jadi nickname dia tuh Tudan, Tudan. Ah, Nickname-nya kalau nickname saya Tapon, Tapon. Itu kami punya ah, nickname. Jadi saya pun memberitahu dia bahwa siang ini kita akan berbincang. Saya bilang sesama alumni Jepang eh join ya, paling enggak di akhir. Waduh, ingin juga sih kata dia karena kan junior dia waktu dia rektor ke periode pertama kan dia 2 periode ya. ya. Dia juniornya sempat jadi atase pendidikan di Bangkok. Oh ya, Pak Eh, siapa tuh namanya? eh, ada di handphone saya itu. Mm, Orang Minang dia, tapi dosen di Unsiah gitu ya. mm. Sebelum ini, sebelum Prof Mustari kalau nggak salah saya lagi Ya, ya, ya. kenal dia apa zamannya. Gunaldi apa? Mm, mm, Nah, mm. namanya gitulah. Jadi dia salam untuk Mas Najib, Samsul Rizal. Saya nggak tahu kalau dia di Kyoto apa di mana kotanya dia kuliah dulu Mm, S3. mm, mm. Nah, Pro Azanam juga begitu. Kalau itu Dan bilang, waduh jam ini jam sama, kebetulan saya baru dipilih jadi ketua ISMI Banda Aceh. Jadi ada Oh, meeting. iya, iya. Jadi ketua ISMI yang periode baru Mas IPB, Mas Rektor ini loh ketua umumnya. Mm, 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 Yang ganti Bang Jimli Asidiki kan rektornya Mas Najib kan. mm. Eh, apa Anan siapa nih rektor masih beliau nggak sih? Ini Arif Satria. Ah, di Satria. Karena kan ketua umum ICMI kan Mas Arif itu gantiin Prof ya Jimli. Mm, Saya pengurus pusat ICMI sejak zaman periode Mas Ilham Habibie, Bu Demarwa, Ponana dan saya itu sistemnya adalah apa namanya? Presidium, kemudian balik mm. lagi ketua umum lagi kan. Oke, kemudian Prof Azanam juga begitu. Wah, saya nak sangat nih kalau boleh bincang sekali, tapi anak saya sudah booking hotel pula dia birthday kata dia. Prof, Prof Azanam itu loh yang saya kirim CV-nya. Iya, iya. Jadi beliau ingin join pada jam itu karena sedang di luar hotel itu hari ini ulang tahun anak dia, jadi kumpul di satu hotel entah acara apa. Jadi dia bilang pingin juga, tapi kalau saya meninggalkan nanti marahin dengan cucu-cucunya. Jadi nanti saya mau dengar saja dan kalau boleh Pak Reza arinkan saya masa yang lain katanya gitu. Ya, Oke. insya Allah, insya Allah.
Baik Mas Najib, jadi alhamdulillah hari ini dengan kemudahan jarak jauh yang begini alat apa sarana kita bisa berbincang sebagaimana sudah kita rencanakan 1 jam bersama special guest today Associate Profesor Muhammad Najib PhD dari Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kamera. Jadi sebagaimana kita sudah komunikasikan sebelumnya, ada 3 bab ini. Jadi kalau 3 bab biasanya itu anak diploma ini. Nggak pakai bab 4 analisis dan kesimpulan. Jadi bab pertama, sebagaimana sudah sampaikan, Mas Najib ini sebenarnya kecil di mana, sekolah di mana, mungkin saya sebagian tahu, sebagian sudah lupa, dan yang penting adalah bagaimana yang mendengarkan ini, apakah junior kita, atau juga junior di kampus, atau juga di seputaran keluarga masing-masing mengambil satu manfaat, iktibar gitu kan, tarbiyah, bagaimana seorang, saya panggil apa ya, Bro Najib, atau Mas Najib, ataupun Pak Najib muda yang lebih muda dari saya itu waktu sekolahnya apa memang Anda sudah punya cita-cita sejak SD misalnya? Saya kebetulan sejak SMP udah punya cita-cita memang termasuk kapan nikahnya, Waduh. kapan buat perusahaannya, berapa anaknya saya mau setelah nikah itu sudah saya rencanakan sejak SMP kelas 15 tahun dan ternyata setelah ke sini baru saya tahu itu ada ilmunya. Saya ketemu dengan Ibu Marwah Dao yang mengelola hidup merencanakan masa depan itu. Yang saya kemudian jadi trainernya juga dan anak saya yang PhD sekarang ini itu juga bagian dari praktek implementation dari MHMMD ini, mengelola hidup merencanakan masa depan itu. Nah, tapi siapa tahu Mas Najib ini nggak menyebut namanya MH ini MH itu, tiba-tiba emang udah ada cerita dan satu-satu terrealisir. Apakah demikian? Kita mulai dulu. Mas Najib, siapa? Who are you? And sampai dengan masuk IPB kena panjang sang istilahnya ke situ. Orang diterima sana sini tapi pilih salah satu, gitulah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Reza ya. Wah, ini sudah lama sekali nggak jumpa ini ya. Tapi memang alhamdulillah ya kalau ikatan hati ada itu dimanapun berada selalu connect ya. Jadi iya, jadi apa namanya sudah lama sekali tapi putus nyambung nih selalu ada aja momen gimana kita bisa ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi senang sekali nih saya. Yang pertama saya itu lahir dan besar di Jakarta, Pak Reza. Tepatnya di Setiabudi ya, Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan. Tapi tidak termasuk anak budut ya? Enggak, kalau Budut tuh anak Gambir tuh, kota tuh, Jakarta Pusat. Kalau Mas Najib, nanti saya nyelutuk-nyelutuk, mohon diizinkan ya, karena biar seru. Dan kebetulan saya kan SMA-nya SD sampai SMA di Aceh, tapi nggak tahu saya kondisi ke Jakarta. Cuma dengar-dengar doang anak-anak itu. Oke. Iya, saya di Setiabudi ya, di tepatnya saya tinggal di Kelurahan Menteng Atas di Jakarta. Jadi kalau Kelurahan Menteng Atas tuh dulunya adalah kuburan ya, kuburan Cina ya, tapi sedikit demi sedikit kuburannya sudah hilang, sudah digusur, sudah diganti. Nah, salah satu yang paling besar yang dulu saya sering main itu di kuburan yang sekarang sudah jadi Taman Rasuna. Nah, jadi kalau kita lihat Taman Rasuna itu tuh dulunya adalah kuburan ya, tempat main saya juga gitu. Komplek Bakri sekarang ya. Jadi itu. Jadi saya SD di situ, SMP di situ, SMA di situ. Jadi kalau anak sekarang seusia itu takut kuburan, Mas Najib malah tinggalnya daerah kuburan. Iya, karena teman-teman kecil saya dulu banyak rumahnya di daerah sana. Kalau saya mungkin karena itu Anda semua seusia Anda itu banyak wisdomnya ya, karena sering lihat kuburan. Iya, dulu waktu pramuka itu ya lagi kecil itu apa namanya SD kan ada persami itu kemudian kita ditutup matanya
dari Hmm. sekolah ini kan dibawa sama Hmm. kakak-kakak pembina. Terus Hmm. kemudian kita melakukan yang namanya solo camp katanya, solo camp. Jadi camping sendiri-sendiri. Hmm. Ditempatin yang kita nggak tahu. Nah, Hmm. terus kemudian tengah malam ketika kita buka buka itu Hmm. Hmm. ternyata saya di depan kuburan gitu. Terus gimana? Iya, langsung kabur atau Ya, gimana nih ya? ya enggak karena apa rada dakdikduk tapi juga mau kabur juga malu kan, takut kan, apa namanya, wah gengsi juga kan, tapi ada rasa takutnya juga, semilir-semilir gitu kan. Tapi itu, maaf, saya dalami sedikit, Mhm. tapi itu kemudian mempunyai sebuah sen atau satu meaning nggak setelah sekian waktu kemudian? Atau itu sesuatu yang hanya jadi lelucon masa kecil atau bagaimana kira-kira? Ya, ya itu sih bagian dari perjalanan ini aja ya, perjalanan hidup ya. Jadi kadang-kadang orang bawa kita tuh nggak tahu ke arah mana dan bisa jadi ke tempat yang kita nggak setujui gitu, Oh, itu yang kita nggak. pertama Mas Najib, maaf saya kebetulan eh, maaf mesti Anda banyak ngomong tapi saya tanya aja, eh, kebenaran kebenaran nih, eh, waktu saya ikut training off trainer ini, hmm, yang MH, MM dengan Bu Marwah ini, saya kan sebelumnya ikut sebagai training, off trainer gitu kan, hmm, untuk menjadi tim ini, itu memang setelah 3 hari 3 malam kita, belajar semua hal yang sifatnya kertas kerja yang bisa men-training yang lain, itu memang pada malam terakhir sebelum itu memang kayak cerita Mas Najib itu biasalah kalau anak sekarang bilang apa, apa gurindam malam apa gitu lah pokoknya hmm, jam hmm. 2 gitu. Dan ketika kita disuruh tutup mata gitu juga, dan waktu kita berhenti itu juga di kuburan urusan gitu juga. Yang yang di-reason-kan bahwa pada akhirnya kita akan pergi kemari dan apa yang Hmm. kita bawa, sebenarnya, eee, supaya kita survive juga di dalam di bawah batu ini Iya, ya. iya, iya, Jadi ada kaitannya dengan silakan. iya, Jadi iya. waktu itu Kalau ada dulu nggak sampai ke situ sih ya, karena waktu itu saya masih kelas 5 SD, saya ingat ya banget ya, itu, ya. saya masih kelas 5 SD, jadi memang betul-betul uji keberanian aja, uji nyali gitu, Mhm, bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh mhm. dengan sesuatu yang apa, boleh dibilang tidak Itu nyata, yang tidak jelas ngadain gitu. tuh kakak kelas kelas 6 SD atau gimana, Mas? Enggak, pembina pramuka ya. Jadi Oh, guru-guru kan, pembina pembina guru. pramuka itu ada, Oh, iya ya iya ada iya. guru-guru, ada pembina pramuka gitu ya. Iya iya Nah, iya iya. itu masih apa namanya? Siaga Iya dulu ya kalau SD iya, itu ya. betul Nah, betul betul. itu ya tapi fun aja gitu, seneng ya karena teman-teman Mhm. semua ini ya. Nah, Sebagian jadi mereka mungkin kalau ketemu masih cerita salah satunya tentang itu ingatnya kali ya. Tapi nggak tahu sama SD-nya masih ada satu 2 yang sempat jumpa nggak? Kalau saya udah jarang juga itu. ya sudah sangat jarang ya, tapi masih ada yang saya, karena ada dekat rumah di Jakarta itu yang tinggalnya Hmm. masih di dekat rumah juga, jadi masih Alhamdulillah lah kadang-kadang ada kalau teman SD kalau masih ada kita nggak tahu eh, nyarinya soalnya susah ada langka kawan. iya Terus itu juga. SMP-nya gimana SMP-nya? Nah, jadi saya itu Pak Reza SD, Mhm. SMP, SMA itu berturut-turut tuh berdempetan gedungnya itu. SD, Oh. saya di SD Negeri 13 waktu itu. Mhm. Kemudian pindah ke sebelahnya SMP Negeri 67 Jakarta. Nah, Mhm. pindah sebelahnya lagi itu SMA Negeri 43 Jakarta. Itu itu kalau Nah, dengan SD-nya Obama sebelah mananya, jauh nggak? waduh jauh tuh. Nggak jauh ya, Nah, okelah. sebelahnya lagi, sebelahnya SMA saya itu, SMA Negeri 43 Jakarta, sebelahnya itu ada ini, pabrik kerupuk dan pabrik roti. Oh, Nah, terus kemudian sebelahnya lagi, setelah itu pasar ya, pasar Minangkabau, pasar Minangkabau. Jadi, kalau kalau tadi maaf, hmm, kalau tadi kuburan udah jadi Taman Nasional, itu pabrik kerupuk dan apa terus sekarang jadi apa? nah itu iya sudah nggak ada yang nerusin ya. Jadi karena anak-anaknya sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi Ya 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 ya. kerja lah. Jadi itu Oh, tapi pabrik. keluarga itu masih di situ sekarang kalau Mas Haji pulang misalnya masih Oh tetangga ya, gitu? keluarganya masih ada, Oh, tapi itu orang pabriknya Tionghoa apa sudah nggak. orang
Pribumi atau apa? Orang Tionghoa atau Orang orang enggak, bukan, orang Sunda. oh, Orang I Sunda. see. Heeh. Jadi dulu Kalau itu boleh tahu kerupuknya hmm. kerupuk apa ya? Kerupuk itu ya? Yang makan kalau di warteg itu ada itu, bukan? Kerupuk kaleng itu yang putih itu ya. Oh, itu Heeh. itu itu kesukaannya Pak SBY. Oh gitu ya. Iya, Pak SBY itu waktu Ibu Ani sedang dirawat di Singapura, Heeh. di, apa namanya itu public hospital itu ajudannya bilang beliau kalau makan tuh kan cari kerupuk dulu kalau enggak. Iya, iya. Ya, dulu itu kerupuk itu. Jadi tuh dulu, nah rumah saya itu di seberangnya SMA. Jadi seberangnya Hmm. SMA. Jadi saya tuh kalau ke sekolah itu ya nunggu bel bunyi aja. Bel bunyi saya jalan. Mas Karena Najib, saya kalau dilihat dari jarak rumah ke sekolah begitu dekat, itu ada nggak sedikit banyak impact-nya pada keseriusan Mas Najib belajar dari SD itu memang eh, apa eh, attention ya, ingin benar-benar mau belajar dan sehingga pingin cita-cita tertentu itu kapan cita-citanya itu mulai dalam kepalanya waktu SMP, SMA atau bagaimana? Silakan diteruskan. Iya. Ya, kalau dekat rumah itu yang jelas ini ya, karena guru-guru saya tuh kenal orang tua saya, jadi selalu nyapa. Kadang saya pernah satu hari saya bolos ya dari sekolah karena ya biasalah anak-anak ini ya. Dulu Hmm, tuh hmm. lagi iseng-isengan tuh uji nyali dengan teman-teman. Kita bolos hari ini kemana? Kita ini uji nyali tuh ke Rumah Sakit Cipto, ke kamar mayat katanya gitu. Oh, oh gitu. Nah, itu apa namanya Dilaporin. guru pulang sambil pulang sekolah tuh datang sambil lewat kan lewat rumah saya kan Nanya. bilang ke ibu saya kan itu Najib kemana ya tadi nggak masuk sekolah Ketahuan. Kamu ketahuan. Nah ketahuan. iya nah itu eh, Nggak masuk kelas. Gitu kan kamu ketahuan pacaran lagi. Ini bukan pacaran. Uji nyali lagi. nah orang tua saya tuh nggak marah ya cuma Hmm, orang tua saya ini aja dia tanya aja tadi kemana hmm, katanya hmm, kok siap-siap ke berangkat tapi nggak sekolah katanya gitu kan ya udah hmm. saya nggak bohong kan saya nggak bisa bohong saya cerita saya tadi Iya. diajak teman ke ini ya udah Oh, cerita gitu kirain Mas Najib bilang saya ujian tadi. Hah, tadi gurunya bilang nggak ada lo ujian nyali. nggak Ujian nyali. iya saya jujur saya Ngeles, cerita ngeles. ke orang tua Tapi nah SD-nya Mas Najib nggak pernah tinggal kelas kan? enggak alhamdulillah Enggak, saya nanya es tinggal kelas heeh. itu bukan untuk mengecek Mas Najib pinter apa enggak, karena udah ketahuan pinternya. Untuk ngecek ternyata ente lebih baik dari Reno Kasali, karena Profesor Kasali bilang dia tinggal kelas 5. Dalam podcastnya kemarin dia tinggal kelas karena bandel dan lain-lain, dan dia males gurunya ngajarnya nggak enak. Jadi kemudian ibunya bilang, kamu nggak kasihan dengan saya apa kamu sampai apa namanya kamu disiapin baju makan kok kamu ke sekolah nggak serius. Jadi dia akhirnya apa ingin balas dendam, akhirnya kelas 6 tuh dia lulus terbaik atau apa, kemudian sampai kuliah tuh gara-gara dulu pernah apa di apa orang tuanya naik naik kelas dia. Jadi oke, terus ya 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 kalau orang tua saya itu nggak pernah apa mempressure ya jadi saya mau mm, belajar enggak gitu kan jadi yang ditanamkan orang tua saya itu ya tanggung jawab aja tanggung jawab oke, nah jadi seorang Najib eh, kecil masa itu, apa yang terfikir ingin jadi seseorang pada tamat SD atau belum hmm, tahu bahkan sama SMP baru ada bayangan? Sebab sekarang kan mahasiswa pun kita tanya cita-cita hmm. mau jadi apa belum jelas juga. Jadi saya bingung juga. Gimana waktu itu Iya, prosesnya? saya tuh pas ini ya SMA ya baru ini ya baru mikir Open mind. Ya. baru mikir wah saya mau jadi apa gitu ya. Nah waktu SMA itu saya pikiran saya itu sederhana ya. Saya ingin jadi guru. Jadi dari SMA tuh saya ingin jadi guru. Karena dekat Karena sekolah tadi rumah rumah dekat, oh gitu. enggak, karena saya merasa kok sejak sejak SMP gitu saya ingat-ingat ya. Hmm. Sejak SMA saya tuh kalau
ada teman-teman yang nggak bisa gitu, PR-nya Oh, nggak nggak ini gitu, nggak bantuin, selesai gitu. Saya nggak eh, bantuin. ya bisa bantuin dengan mudah dan bisa bantu temen tuh ngerti gitu. Jadi eh, Oh, it- teman-teman tuh ya guru kadang jelasin di kelas kan rumit gitu kan, rumit oh, gitu, kalau nggak semua orang ngerti kan. kalau Nah gitu saya Mas juga Najib termasuk kelompok yang dibilang oleh Prof. Renal Kasali, seorang ilmuwan yang benar itu, dia bisa bisa membuatnya yang jelimet jadi simpel. Jadi yang rumit jadi mudah dipahami, kayaknya udah masuk nih, udah bener nih calon profesor kita ini. Iya, iya terus mungkin teman-teman karena ini merasa ya, lebih jelas ya kalau dijelasin oleh Mas Najib ya. iya mungkin karena saya dulu sebenarnya saya ini apa namanya, kadang-kadang eh, dengerin guru juga rumit juga kan, kadang-kadang nggak ngerti juga Mhm, apa gitu mhm, kan, ini mhm, gimana gitu kan, nggak ngerti. mhm, Jadi saya mhm, dulu mungkin contoh misalnya kalau fisika tuh ya, saya kebanyakan mhm, baca bukunya Yohanes Surya mungkin ya. Jadi dia ngasih mhm. trik-trik kan, dia ngasih ini kumpulan soal Wah. gitu kan, Enggak, oh ngasih. sorry, saya Heeh. sudah mulai cemburu ya sebentar. Mas Najib lahirnya kan 60 berapa, 70 berapa? 76. 76, berarti beda dengan saya itu 14 tahun kali ya, saya 62. Hmm, hmm. Iya, betul ya Ya, 14 ya, ya? ya, ya. Artinya Anda cerita buku fisika udah ada Yohanes Surya segala macam. Saya SMA di Aceh sana, buku fisika itu buku paket dari Depdikbud itu pun kita pinjamnya terpaksa ngantri. Wah, pantesan nih. Aduh, Jakarta dengan Aceh itu jauh banget. Waktu itu Iya, ya. buku fisikanya ya buku yang Depdikbud itu yang di Iya, baju iya. buku sekolah. Tapi di sini sudah mulai buku ada penulis lain. It's good idea. Iya, Jadi iya. apa yang menarik waktu itu fisikanya Yohanes itu karena memberi contoh-contoh praktis atau gimana, Mas? Iya, karena dia memberikan contoh-contoh praktis ya, rumus-rumus singkat yang mudah dimengerti gitu. Nah, itu yang saya pikir, wah ini caranya Yohanes Surya menuliskan atau memberikan formula-formula untuk memahami fisika ini sederhana gitu. Nah, jadi saya coba juga pelajaran-pelajaran lain ya, terutama Mhm. dulu tuh yang rumit kan kimia ya. Teman-teman kalau udah bicara reaksi-reaksi kimia itu pusing kepala tuh 7 keliling. Iya, benar Ini benar, kenapa termasuk kenapa saya. reaksi ini bisa jadi begini? Karena nggak kebayang kan? Karena Termasuk ini saya kan. tuh, Mas. Jadi sedikit saya cuman ini aja Heeh. terbawa nostalgia kata si Raisa ya. Jadi teman saya yang rektor Unsiah atau USK dia rubah oleh dia. Kan kami di IPA juga. Saya di IPA 1, Tudan atau Samsudin di Hmm, IPA 2. hmm, Kami bentang kelas dua-duanya di masing-masing kelas. hmm, Jadi hmm, kita kebenaran ketemu guru kimia yang agak oke, Ibu Serbayani namanya sudah meninggal. Guru fisikanya ya itu masih dari sekolah lain. Nah, yang ingin itu kita suruh hafal semua itu simbol-simbol kimia itu kan banyak banget hmm. mangan apa Fe itu apa besi apa segala macam itulah. Nah, jadi yang saya mau tanya untuk mengeksplor ini kan gini, kemarin saya dengar dua podcast yang sangat menarik. Pertama, kalau Gita Wirjawan, dia juga bilang dia ingin jadi guru sejak awal gitu kan. Makanya sekarang dia kan ada sekolah tuh yang sekolah public policy itu ya, Kalkulasi ya. Heeh. yang dengan Pak SBY kayaknya atau dengan Yudhoyono Institute nggak tahu lah. Kawan saya salah satu menjadi mahasiswa dia sekarang yang dikasih beasiswa angkatan pertama itu yang di bidang-bidang tertentu itu vokal lah. Kawan saya ini vokal di bidang airline bisnis. Mungkin pernah dengar Arista Atmajati. Pokoknya kalau urusan Hmm, airline udah di TV dia aja yang nongol di situ anaknya. hmm, Kawan sekelas saya. Jadi maksud saya ini kemarin satu teman kita yang sekarang jadi chef technical officer Samsung Indonesia yang alumni UI Fakultas apa itu dia juga apa saya agak kurang ini tapi tentang teori teori apa ya engineering itulah dia bilang
Indonesia ini nggak mungkin 2045 tiba-tiba mau jadi negara menguasai high tech kalau basic science ini benar-benar nggak diperhatikan dengan serius. Ini urusan yang Mas Najib bilang tentang fisika tadi, tentang matematik dan segala macam. Anak-anak MIPA itu kan semacam kayak dipendang sebelah atau nggak jelas, katanya zaman dia aja masih ini habis lulus paling juga menjadi mentornya bimbel katanya. Padahal, padahal ini ilmu yang disiapkan oleh Jepang, oleh Korea, oleh Amerika berpuluh tahun untuk supaya mampu menguasai teknologi secara dasarnya, tapi enggak. Nah, maksud saya mengeksplor ini sekarang ketika Mas Najib masuk SMA eh, itu memang pingin pergi ke IPB itu atau ke pertanian itu karena belajar fisika atau kimia tadi atau apa? Silahkan boleh dilanjut Ya. gimana? Iya, jadi itu tadi ya Pak Reza, saya tuh Hmm. cita-citanya mau jadi guru kan awalnya. Nah, terus kemudian Mm-mm. saya konsultasi itu dengan guru-guru saya kan, dengan Mm-mm. guru-guru saya SMA, saya mau kuliah di mana gitu kan. Nah, Mm. terus kemudian eh ada tawaran apa PMDK ya zaman dulu ya, itu Mhm. dari salah satu IKIP ya, dan guru saya kasih tahu apa begini 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 lah gitu ya kalau mau Mhm. ini. Waktu itu saya tanya, ini matematika di IKIP dengan waktu itu yang datang paling awal tawaran PMDK waktu itu IKIP dan IPB ya Di ke Tawamangun ya? saya. Heeh, Oh. IKIP, terus kemudian ada lagi Undip dan beberapa universitas lah. Nah, terus Mhm. kemudian saya tanya ke guru saya, ini kalau pendidikan matematika dengan matematika FMIPA di eh, UI atau di tempat lain apa bedanya? Wah, guru saya menjelaskan kalau ini memang diajarkan untuk mengajar katanya kalau di IKIP gitu kan. Nah, terus saya pikir ya waktu apa namanya saya baca-baca brosur Mhm. dari IPB ya, Mhm. saya lihat ternyata banyak yang menarik gitu waktu itu Mhm. ya, Mhm. di luar apa yang Betul. niat saya awal tadi itu kan. Mhm. Nah, saya lihat salah satunya yang waktu itu sedang tren ya, itu adalah teknologi industri pertanian. Oh. Jadi saya baca brosurnya, saya baca apa namanya eh, penjelasan-penjelasannya. Nah, saya tertarik. Oh. Saya mau masuk ke Salah teknologi industri satu hasil pertanian. salah satu hasil pertanian itu kan kopi ya. Saya minum kopi ya Nah, sampai sekarang. Terus terus terus. iya, Ngeles iya. ngeles ngeles. Mhm. Iya, jadi saya tertarik. Wah, ini buat masa depan Indonesia lebih Oh. bagus saya belajar tentang teknologi industri pertanian ini Oh. karena di Baik. teknologi industri pertanian ini yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa depan ya sebagai negara Mhm. agraris kita harus apa namanya beradaptasi dengan industrialisasi. Nah, industrialisasi yang paling tepat adalah industrialisasi di bidang pertanian. Pertanian. Jadilah agroindustri. Nah, Oh. waktu itu saya pikir, wah ini ilmu yang saya kira sangat penting. Ya. Nah, akhirnya saya bilang ke ini kan orang tua Mhm. saya, gimana kalau saya kuliah di IPB? Awalnya orang tua saya itu kurang setuju Jauh. ya, kurang setuju karena jauh, jauh. Masih Padahal cuma urusan di jauh. Bogor ya, Nggak, padahal cuma sekarang di Bogor. sekarang kita melihatnya Bogor. Kalau dulu kan Eh, coba bayangkan dari Menteng atas ke sono kan lumayan. lumayan dulu rel tuh kereta baru satu, belum ada rel ganda gitu. Jadi Eh, harus Awalnya gantian gitu kalau kurang setuju. Bagaimana bisa meyakinkan tetap di iya, sana, Mas? jadi ya awalnya orang tua saya bilang kayak di Jakarta nggak ada kampus aja katanya gitu. Iya, iya, iya. Ibu saya sih terutamanya, terus saya bilang ya Oh, saya ceritakan bahwa ini peluang yang tertarik ya. ya peluang yang bagus dan kelihat punya prospek ya begitulah saya ceritain.
Tapi ya orang tua saya prinsipnya pokoknya yang Mendukung. penting saya bisa bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan saya, go ahead. Nah, pokoknya ya udah Soal 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 support. mimpi tadi, soal cita-cita tadi jadi guru Hmm. itu memang masuk IPB pun pingin jadi guru juga. Pilihannya bukan pilih IKIP tadi. Ya, Atau berubah jadi sedikit. jadi sebenarnya berubah itu ya pada saat Oh, masuk ke IPB itu perjalanan karena kan saya berubah. melihat, saya berubah itu, saya lihat satu yang Maaf baru. sebentar, saya Hmm. jadi ingat Felix Hio. Itu dengan Felix itu berapa jauh Anda ya bedanya? Oh, saya nggak kenal ya sama dia selama Oh, saya di kampus ya. karena Eh, Felix Hio itu kan alumni Ya, IPB. iya ya di bawah saya lah pasti. Tapi jaraknya mungkin 20 tahun dengan Mas Najib kali. Oke lah, terus tadi akhirnya berubah dari guru mau jadi apa? Jadi waktu itu saya berpikir ya, dari ini kemudian saya ingin jadi, saya kerja di industri ya, di industri, di agroindustri. Saya ingin, ya itulah idealisme zaman itu ya, idealisme zaman itu. Tapi pada saat yang sama itu juga saya tetap melakukan aktivitas, saya ngajar di bimbingan belajar, saya Arah ngajar di arah berpikir arah sorry arah ngajar di berpikir sekolah. Hmm. arah berpikir Mas Najib itu menjadi professional workers, menjadi entrepreneurs atau kedua-duanya sekaligus atau bagaimana? Pada masa Hmm. itu sudah kepikirkan atau ingin jadi professional workers dulu Eh, sebagai alumni IPB atau gimana? Waktu itu saya berpikir ingin jadi professional workers ya. Jadi Hmm. nggak kepikiran saya mau jadi entrepreneur, menjadi yang lain. Karena saya waktu itu kan fokus, saya mau jadi guru, terus kemudian pada saat kuliah saya mendapatkan lebih banyak lagi pencerahan. Kemudian wah saya ini berpikir saya ingin jadi Kita profesional. akan pindah chapter 5 menit 7 menit ke depan silakan. Ya, kalau waktu itu sih karena ini ya, kebetulan kan waktu itu ada reformasi, kemudian saya di Senat, waktu itu saya jadi ketua Senat mahasiswa Hmm. Hmm. IPB gitu. Hmm. Kemudian ketua Senat mahasiswa fakultas apa itu waktu itu ya? saya ketua Senat mahasiswa IPB dulu, Oh, mahasiswa IPB tingkat universitas nih. tingkat universitas. Nah, itu Sekarang jadi BEM orang sebut ya? sekarang Oke, sebutnya BEM. Nah, jadi oke, waktu terus? itu ya pada saat itu sering sering kumpul-kumpul ya, sering ketemu-ketemu lah antar Oh, antar perguruan tinggi. Saya juga dulu kan ikut Dikti dulu suka mengadakan ya namanya LKMM, latihan ya, kepemimpinan Trump. mahasiswa itu ya. Yes, benar, benar, benar. Nah, saya tuh pernah sampai apa LKMM tingkat menengah Tengah. itu. Tingkat Oh, menengah ya. itu se-Jawa Bali waktu itu kan. Oh, ya. Jadi wah, semua tuh pengurus-pengurus senat ya se-Jawa Bali itu ketemu ya dengan berbagai ini. Dan jadi kita punya komunikasi waktu itu. Punya Oh, komunikasi. Nah, jadi ketika selesai saya ketua senat, kemudian ya sama Fitra juga dengan Rama oh, ya jadi dulu. lanjut ya. Jadi dari Heeh. tadi hanya intrakurikuler menjadi ekstrakurikuler dengan Ya, kami ya, ini. ya, ya. Oh, good, ya. Heeh, gitu Jadi kira-kira. kalau kalau Fitra kemudian tertarik kepada politik karena dia orang berbasis hukum, maksudnya knowledge-nya adalah fakulti hukum, karena Mas Najib ini teknologi pertanian, nggak ke sana arahnya, tapi Enggak. kemudian Kaskia itu apa? Bagaimana itu? Saya ketemu Mas Najib di Kaskia, tiba-tiba dengan Mas Safi Antonio sudah berjuang, gimana tuh? Ya. Iya, jadi itu setelah saya eh itu ge- waktunya kapan ya? Mungkin awal 2001 ya. Jadi 2001 itu saya kuliah di UI ya, kuliah S2 di UI. Hmm. Nah, pada saat itu Pak Safi Antonio eh, mau mendirikan kampus gitu. Nah, terus kemudian ya saya inilah komunikasi dengan beliau, terus beliau ngajak, ya inilah kita ini eh, apa urus kampus gitu. Nah, Ngasih jadi yang Cilangkap ya sebelum ke Bogor itu. jadi dulu angkatan pertama sebenarnya di Bogor,
tapi Oh, buka di Bogor ya, ada asrama gitu namanya, di asrama ya di Seng. asrama yang mantan punya IPB itu kan, yang saya pernah Bukan, datang. jadi Lain lagi. bukan lain Oh, lagi. belum, ya Itu belum itu ya. masih kecil waktu itu ya. Jadi angkatan pertama itu di Sengket Hmm. namanya waktu itu. Oh, Nah, terus kemudian ya Pak Safi Antonio ketemu dengan apa namanya, pemilik pesantren di Cibubur. Nah, kemudian hmm. yang dia punya space ya, punya gedung. Nah, terus kemudian ya di sana, terus kemudian pada saat yang sama juga ada asrama yang bekasnya masa IPB waktu itu, asrama Gilang Kencana dulu. Nah, itu Hmm. terus kemudian sekarang jadi kampus IPB. Nah, kampus Taskia. Jadi waktu itu ya saya tertarik dengan visi beliau ya. Nah, terus kemudian ya saya gabung bareng-bareng kita kembangkan eh, stay Taskia waktu itu. Nah, jadi Ya kemarin hari Minggu eh, saya ada yang nikah di Sentul, sengaja saya putar ke depan kampusnya untuk sekedar apa sambil lewat apa melihatnya karena ada lama nggak ke sana zaman sejak COVID. Jadi makin cantik lah itu kampus pokoknya. Ya, terus Alhamdulillah ya. ya. Ya, Alhamdulillah itu. Jadi 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 ini ikon. chapter pertama Mas Najib sejak dari SD sampai kemudian SMP, SMA, masuk IPB, kemudian lanjut ke UI mensupport bersama Mas Safi Tazkiyah dari kecil kampusnya sampai sekarang udah jadi salah satu kampus trendsetters dalam ekonomi Islamic Economics setahu saya karena tetangga saya anaknya udah berapa pun udah alumni dari situ juga. Mereka tinggalnya di Bekasi sini. Nah, Ya, sekarang ya. kita coba masuk chapter 2, Mas Najib yang di IPB kemudian menjadi dosen sebelum ke Jepang itu bagaimana ceritanya sejak IPB itu kemudian bagaimana mungkin dapat scholarship atau bagaimana ke Jepang, Jepangnya di mananya, saya sendiri Ya, belum ya. pernah ke Jepang juga. Jadi dan sebagainya dan balik lagi saya udah tiba-tiba nih orang kemana nih ya jadi silakan ini bab duanya Ya, enggak. ya, terima kasih. Jadi saya setelah saya ini ya, jadi dosen di Taskia itu, terus kemudian saat itu saya juga jadi dosen di UI sebenarnya, jadi dosen di UI Hmm. ya, di eh, manajemen ya. Tapi di UI dosen apa nyebutnya, dosen UI ya, karena UI tidak Sempat ada. sempat kenal dengan kawan saya juga Rambat Lupio Adi enggak di Departemen Enggak, Manajemen. ya kenal sekali ya Iya, dengan itu, Rambat itu. itu memang teman saya juga. Cuman dengan Mas Najib mungkin sama atau lebih lama lagi atau lebih kurang lah. Udah lama 20-an tahun Eh, juga kenal Mas Rambat. Saya bilang ente punya buku ini pemasakan jasa ini langka di pasar padahal isinya gitu-gitu doang dia ketawa aja. Iya. Oke terus. Iya, rajin memang, tekun itu Mas Ya, Rambat itu. cuman cuman saya suka memprovokasi dia. Ah, ente ini kalah dengan Mas Renal ya. Dia enak BUMN bro, supportnya katanya gitu. Oke, terus Ya, ya, jadi itu terus kemudian tahun 2005 ya saya ketemu dengan dosen saya di sebuah conference gitu, dosen saya di IPB ya, terus kemudian dosen saya bilang IPB lagi ini butuh banyak dosen karena kita baru juga mendirikan Fakultas Ekonomi Manajemen. hmm, Ya, terus kemudian dia bilang daripada di ini eh, di UI ya waktu itu, ya, ya, ya. bilang Balik-balik eh, ke rumah iya sendiri di gitu kan. mending besarin alma mater Jadi katanya gitu. mungkin nih Ya, gara-gara lagunya God Bless, lebih baik di sini rumah kita sendiri. iya Iya, iya di IPB. alma mater gitu kan. Tapi saya bilang Iya, ya ya UI juga alma mater saya juga karena saya S2-nya di UI iya, juga. kan duluan S1-nya. Iya. Nah, Oke. kemudian ya udah saya ini masuk UI apa IPB. eh, Nah, jadi waktu itu sih sederhana aja pemikirannya karena di IPB itu eh,
PNS ya, sementara di UI itu pegawai UI BHMN gitu. Jadi waktu itu saya pikir, iya. wah ya udahlah, ini ibu saya senang kalau saya jadi Jadi PNS gitu. PNS, iya. Jadi Mas Ibu, Najib ini selalu ini ya, doa anak-anak soleh ya, selalu terbuka jalan setiap step-stepnya ya. Oke, ya, terus. jadi saya selalu kalau ini saya ngomong sama ibu saya kan. Jadi waktu itu saya bilang ke ibu saya ini ada IPB PNS tawaran PNS di IPB gitu kan. Saya tinggalin UI, tinggalin Taskia gimana? Wah, ibu saya senang banget gitu. Jadi ibu saya waktu itu nggak tahu bahwa UI itu universitas yang besar ya, boleh dibilang lebih besar dari IPB kan waktu itu. Oke, oke. Tapi ibu saya nggak penting ya itu. Tapi yang penting PNS-nya gitu. Nah, ya benar, memang ibu-ibu Jadi kan gitu ya. jadi Ya, karena ya. di UI nggak waktu itu nggak ada rekrutmen Lagi PNS ya pula adanya. beliau kan sudah familiar dengan IPB, pasti bolak-balik lu waktu Mas Eh, Najib kuliah kan. Nah Ya. itu jadi ya udah IPB udah saya akhirnya ini ya diterima jadi dosen CPNS di IPB waktu itu. Nah terus waktu itu saya coba ngelamar beasiswa ya. Waktu itu ada beasiswa namanya beasiswa Ford Foundation. Oke, Ford bentar Foundation. kita koma Hmm, dulu, beasiswa Ford Foundation. Saya agak ke pinggir hmm. sedikit. Mas Najib merit itu pada saat kuliah atau selesai kuliah, dan itu your wife itu adalah your student juga atau your friend? Mana? Yang mana Iya, tuh? iya. Saya tuh menikah waktu kuliah S2 semester 1 ya. Berarti umur Jadi 26, 7? waktu itu umur 24 ya. Oh, Jadi masih lebih muda dari Rasulullah. Keren juga ini. iya, Itu teman jadi kuliah ya? jadi itu istri saya tuh adik kelas saya di IPB dulu Oh. praktikan saya ya. Jadi saya dulu kan asisten dosen kira-kira gitulah. Jadi Nggak jadi apa-apa, paling tidak kalau itu cuma untuk mendeklarasikan bagi mantan supaya tahu. Oke, jadi kita ke mana? Ke tadi eh, Ford Foundation, iya. scholarship. Jadi itu Ford Foundation saya apply tuh ya, semua proses Mhm, sudah satu persatu saya lewatin, alhamdulillah. Wah, saya mhm, confidence nih, saya lulus nih. mhm, Kalau Ford Foundation itu bakal kuliah ke Amerika kan, jadi saya juga mhm, sudah mhm, komunikasi waktu itu dengan beberapa university di Amerika. Saya hubungi dosennya gitu, profesornya gitu kan, bahwa saya ingin ke mhm, mhm, Amerika. Nah, tapi ya takdir ya, ternyata saya nggak mhm, diizinin ke sana. Saya di wawancara terakhir itu saya nggak lolos lah gitu. mhm, Nah, terus waktu itu ada Pak SBY men-setup satu beasiswa namanya Presidential Scholarship. Nah, mhm, Presidential Scholarship itu eh, pendanaan dari World Bank waktu itu ya. Tapi karena mhm, ya, jadi saya masuk di kandidat penerima beasiswa Presidential Scholarship itu. Saya mhm, sudah ikut semua proses sampai ini pre-departure training, mhm, persiapan keberangkatan. mhm. Persiapan keberangkatan, tapi ternyata setelah selesai persiapan keberangkatan saya nggak berangkat-berangkat. Nah, Itu ternyata waktu udah kayak convention Partai Demokrat dong itu, habis convention nggak jadi-jadi ya kandidatnya pakai itu, karena nah saudaranya jadi mau berangkat. ya, karena waktu itu mungkin ini ya, karena pengelolanya juga masih baru men-setup Mhm, gitu kan, baru mhm, men-setup. Nah, terus kemudian jadi mereka mungkin butuh waktu ya. Nah, mhm, terus tapi saya waktu itu sudah ingin segera keluar negeri, pokoknya saya ingin eh, segera berangkat ya mhm, kuliah. Nah, jadi waktu itu eh, ada beasiswa dari university ngasih tahu saya, dari IPB ngasih tahu saya, ini Dikti baru buka nih beasiswa mhm. khusus luar negeri. Nah itu juga angkatan pertama itu baru pertama kali Oh, men-setup beasiswa iya, Dikti iya, luar iya. negeri. Karena selama ini kan Iya. beasiswa Dikti ada beasiswa BPPS ya. Beasiswa Mhm, BPPS itu beasiswa untuk di dalam negeri kan buat dosen-dosen. mhm. Iya, Nah, iya. jadi waktu itu khusus nih beasiswa khusus untuk dosen
yang Ya, mau keluar negeri. Gitu. kualifikasi memenuhi syarat untuk keluar negeri. Nah, jadi ya udah saya segera ini kan pindahkan tuh semua dokumen saya, dokumen saya udah lengkap gitu, saya tinggal pindahin aja ke sana ke Dikti. Jadi Nah, terus ibaratnya kemudian dua sebelumnya adalah training untuk ini sekarang tinggal siapa lagi ini udah ente paling lengkap sendiri kali ya. eh, eh, iya semua udah lengkap karena ya itu tadi ya di Ford Hmm. Foundation di ini Itu yang eh, namanya la haula wala quwata illa billah kan. Kita Allah tahu yang terbaik yang mana. Oke, terus iya akhirnya alhamdulillah. Nah itu kemudian saya itu diterima yang beasiswa membuat Dikti. dapat di ke sana itu Ya, beasiswa disebut adalah dikti ke Jepang. enggak. Jadi itu beasiswa dikti ke luar negeri ya. Nah, Oh. waktu itu saya sebenarnya dapat LOE dari dua universitas ya. Yang pertama dari university di Australia, Hmm. kemudian yang kedua dari Jepang. Berarti keren Nah, ya habis kuliah ke Jepang sekarang di Australia juga akhirnya. Hebat. jadi tapi waktu itu kan saya mau kuliah bareng dengan istri saya ya. Jadi karena istri saya Hmm. juga dosen. Hmm, Jadi kita hmm, waktu itu harus cari tempat yang sama gitu. Harus cari hmm. tempat yang sama. Nah, waktu itu istri saya dia dapat dari salah satu university di Amerika. Nah, itu Hmm, eh, ya nggak bisa ya. Saya ke Australia, dia ke Amerika kan nggak mungkin. Nah, terus hmm, kemudian istri saya nyoba lagi dap- daftar di Mambuso, beasiswa Mambuso. hmm, Nah, kemudian alhamdulillah istri saya itu diterima di Mambuso hmm, di University of Tokyo gitu, University hmm, of Tokyo. Nah, hmm. jadi waktu itu akhirnya saya putuskan, saya bilang ke Dikti, saya inginnya ke Ambil Tokyo, yang Jepang. ke yang Jepang. Waktu itu saya mendapatkan letter of acceptance dari University of Tokyo juga. Oh, Nah, jadi kita sama-sama deh berangkat tuh bulan wah, itu September. benar-benar blessing in disguise ya. Nah, Ya, alhamdulillah ya doa orang tua ya, karena waktu eh, itu eh, jadi kita udah sampai titik, waduh gimana ya, istri saya satu dapatnya di sana tempat satu yang sini gitu ya. gitu kan. Apa waktu itu kita udah punya anak dua kan? Apa Hmm, anaknya sendiri-sendiri nanti saya bawa anak satu, istri saya bawa anak satu. Wah, hmm, itu mertua saya marah-marah ya. Jadi eh, masa gimana begitu ya? nih? Tapi ternyata Allah Alhamdulillah akhirnya berikan kemudahan. ya, alhamdulillah. Nah, itu Akhirnya apa Mas? Kalau gitu kita explore tentang University of Tokyo sebentar. Sebenarnya apa yang bisa diambil pelajaran dari University of Tokyo itu untuk dosen-dosen? Karena ini obrolan kita ini insya Allah sangat ditunggu juga oleh kawan-kawan di Asosiasi Dosen Indonesia. Setidaknya saya pengurus pusat bersama Mas. eh, Sekarang kan ketua umumnya kan Mas Dino Patijalal ya. hmm, eh, Asosiasi Dosen Indonesia. Sebelumnya kan Prof. eh, Armai Arif itu yang dari UIN. hmm, hmm, Ya, beliau 2 periode kan sebelum Prof. Arma itu kan Prof. Aryatmo dulu kedokteran UI. Saya kemudian pengurus pusat eh, kerjasama luar negeri. Kemudian saya wakil ketua ADI Asosiasi Dosen Indonesia Jakarta Raya. Ketuanya Prof. Mat Sani itu yang dari Stik Kusuma Negara itu yang di kasih jantung itu. Tapi karena nggak diganti-ganti pengurusnya udah sekian belas tahun, jadi kita ketua wakil ketua itu sampai hari ini. Kemudian hmm, saya sendiri juga ketua pendiri atau inisiator ADI di Bekasi Raya. Nih teman-teman ADI hmm, Bekasi Raya awalnya bilang, Pak Reza kita ikutan ya dengan Mas Adi, nanti aja eh, dengar rekamannya aja kalau ada nanti apa nanti apa ganggu konsentrasi orang aja denger aja manfaatnya apa nanti kita akan hire lagi pada episode yang lain tentang apa saja yang ente ingin tahu. Nah, terkait dengan dalam kampus itu kan ada 3 komponen utama yang sangat penting adalah dosen, kemudian sistem pelayanan akademik itu, kemudian yang ketiga bagaimana akademik atmosfer dalam arti
sebuah kampus seperti anak saya, ingin Mas Najib lebih memberikan informasi ini karena untuk teman-teman yang kebetulan ini kalau Adi ini kebanyakan anggotanya dari PTS lah. Kalau PTN tuh jarang-jarang mau jadi juga anggota karena dia pikir ngapain amat gue gitu kan. Jadi apa nih yang bisa Mas Najib berikan sebagai sebuah apa ya, sebuah insight atau sebuah pembelajaran bagaimana kampus di Jepang terutama di University Tokyo ini sehingga hal-hal positif itu benar-benar bisa dipraktekkan lah kalaupun tidak 100% kata orang Malaysia setidaknya ya jangan asal-asal dosen karena dulu waktu saya pernah dengar satu ceramah Profesor Sumantri Satrio Sumantri Brojonegoro dia bilang kalau kalau saudara sudah memilih profesi karir sebagai dosen, maka tidak ada lain cita-cita Anda yang harus setingginya meraih Nobel. Jangan hanya kerja sambilan atau karena nggak ada kerjaan lain. Atau kayak katanya begitulah waktu itu. Ini ngomong dia udah 25 tahun yang dulu, 23, 20 tahun lebih lah. Tapi saya ingat aja. Dia ngomongnya itu dia waktu itu satu pembukaan acara di Hotel Grand Cempaka saya ingat banget. Oke, sekarang silakan Mas Najib apa nilai-nilai akademik di Tokyo yang Mas Najib ikut dalam proses waktu itu silakan. Ya, ya. Jadi ya University of Tokyo ini kan salah satu university terbesar dunia lah ya, terbaik dunia dan memang number one di Jepang ya, di Asia. Nah, ini memang punya culture akademik yang saya kira sangat baik ya, yang memang perlu ditiru juga, perlu dicontoh oleh perguruan tinggi di Indonesia. Cuma memang untuk menuju atau meniru ke arah sana tentu tidak mudah ya, karena memang kita harus ya mengakui bahwa mereka yang jadi dosen itu memang punya passion jadi dosen pertama. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan lain terus kemudian jadi dosen gitu kan. Nah, jadi ketika mereka udah jadi dosen, mereka punya passion jadi dosen, ya mereka melakukan selain Riset seperti ya. kita lah, selain apa namanya pendidikan, ya mereka harus melakukan riset dan mereka fokus tekun di sana ya untuk melakukan riset, kemudian Mbak hasil temuan riset itu menjadi bahan untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, itu memang sangat dimungkinkan bagi dosen untuk bisa fokus ya untuk meneliti dan mengajar karena memang dari sisi finansial juga mereka dicukupkan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini yang masih menjadi PR. Memang ada universitas-universitas swasta yang bagus ya, yang memang sudah berpikir ke arah sana, jadi dia menyediakan remunerasi yang sangat baik gitu, sehingga dosen itu bisa fokus untuk mengajar dan meneliti gitu. Tapi sebagian besar kampus belum bisa sampai di level itu. Nah, itu memang harus dicarikan solusinya ya, bagaimana supaya dosen bisa fokus di sana. Nah, kemudian yang Itu kedua, yang Mas Najib maksud renumerasi termasuk dosen PTN kita pun termasuk yang istilahnya kalau bisa dosen kita mau ngajar di Jepang aja kayak Pak Satrio itu kan ngajar di sana aja. Apa gitu ya bedanya? ya, ya mungkin sama ya, kurang lebih lah ya kalau ini ya, walaupun Apalagi sekarang PTS sudah yang kecil ya, PTN aja masih di bawah ya kayak kayak Sinteyang apa melatih timnas Indonesia dibanding pelatih apa Mila di Singapura sekarang kan beda banget honornya kan timnasnya. Oke, baik itu memang ya, dipahami. Nah, Mas Najib ini tentu saja betul banget karena Anda bilang mereka fokus dan jadi dosen bukan kan asal udah S2 udah dosen kan seleksinya enggak semudah kita jadi dosen ya, menjadi sebuah profesi yang tidak semua orang bisa tembus kalau enggak kan enggak mungkin kampusnya. Nah di kita kan sebahagian terutama di PTS yang menengah bawah ini kan sangat rendah di apa kemampuan risetnya. Oke, sekarang kalau Mas Najib mau nambahin lagi tentang
Tokyo tadi terkait dengan education silahkan, tapi kalau sudah nanti selesai di situ ke chapter 3 justru ingin kita tahu banyak sebagai pejabat pemerintah yang dipercayai negara sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di Canberra. Mungkin Mas Najib juga nanti menyampaikan di chapter 3-nya apa tugas pokok fungsinya dan apa yang perlu diinformasikan di Australia akan terkait dengan higher education terutama dan apa yang teman-teman di Indonesia ini perlu memanfaatkan atau mengapa ya boleh mengakses sehingga bisa mendapatkan lebih banyak kolaborasi. Karena dulu waktu almarhum Pak Galib, mantan Jaksa Agung jadi duta besar di India, beliau pernah satu kan sampai ke telinga saya juga itu mengajak kuliah ke sana, ke sini, apa ini udah murahnya minta ampun, high tech-nya, wah mereka ini kalah lah dibanding kita ini. Ayo, ayo ke India nih. Saya siap menjemput di airport. Itu kata dia waktu itu sebagai duta besar. Karena Pak Golib ini rupanya ketika jadi duta besar Mas Najib, dia jadi aktivis dakwah juga dari Jamaah Tabligh yang memang salah satu pusatnya ada di India ya, ada yang. Jadi sehingga beliau akhirnya menjadi humble banget dengan kawan-kawan jamaah itu seperti juga kawan saya Brigjen Arif yang jadi duta besar di Afghanistan mungkin sudah selesai ya karena udah 6 tahun yang lalu itu nggak ada yang mau Mas tiba-tiba dia nah, karena dia sudah di jamaah tabligh itu jadi dia udah biasa ya pakai baju gaya Afghanistan itu dan gitu. Jadi maksud saya bukan soal jamaah tabligh ya itu sebutan orang karena sebenarnya bukan jamaah tabligh doang. Nah, tabligh amanah setik patonah juga jangan tabligh doang. Itu kan penamaan orang. Di Australia juga ada. Tapi yang saya maksud bukan soal jamaahnya, tapi yang maksud bagaimana Mas Najib kalau Pak Galib tadi, ayo ayo sini ke Delhi atau ke India itu terkait dengan education and cultural di Australia. Lalu Mas Najib ingin memberitahu apa yang ada di ruang lingkup tugas Mas Najib dan apa yang sebaiknya teman-teman dosen maupun apa mahasiswa juga bla 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 yang ingin tahu belum tahu lewat channel atau diskusi kita ini bisa dapat manfaatnya. Mangga Mas. Ya, baik. Yang pertama ya tugas atas pendidikan dan kebudayaan itu yang pertama membangun kerjasama ya, membangun dan menguatkan kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian antara Indonesia dengan Australia. Jadi kerjaan saya ya datang ke kampus-kampus, ke lembaga penelitian, ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk menginisiasi kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Kemudian yang kedua, tugas atas pendidikan dan kebudayaan itu juga mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia ke masyarakat internasional, dalam hal ini di Australia, masyarakat Australia. Karena memang bahasa Indonesia juga sesuai dengan undang-undang kita ingin fungsikan juga sebagai bahasa komunikasi internasional. Nah, sehingga kita ingin agar lebih banyak lagi orang mengenal bahasa Indonesia dan budaya Indonesia sehingga mereka bisa lebih dekat dengan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tentu karena di sini banyak mahasiswa, tugas atas pendidikan dan kebudayaan juga adalah melakukan pembinaan kepada karya siswa di Australia. Nah, jadi paling tidak itu ya di antara tugas-tugas dan tentu banyak tugas lainnya. Tapi paling tidak yang intinya itu. Nah, kalau kita lihat memang kan Australia ini salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia lah. Salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, sehingga kita tentu layak untuk belajar di Australia karena memang mereka telah membangun sistem yang baik. Nah, kalau apa namanya dengan sistem yang baik ini mereka bisa menghasilkan
perguruan tinggi yang berkualitas, sekolah yang berkualitas, dan tentunya juga masyarakat yang berkualitas sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju. Nah, tentu kita layak untuk belajar gitu di sini. Nah, karena itu memang mahasiswa dan juga dosen-dosen yang memiliki kesempatan tentu sangat didukung ya, kita sangat support supaya bisa datang ke Australia. Nah, pemerintah sendiri juga sekarang dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sangat mendorong kepada mahasiswa maupun dosen untuk bisa berkegiatan di luar negeri, terutama di negara-negara maju ya, supaya kita bisa selain terekspos dengan environment-nya, tapi kita juga bisa belajar lebih banyak dari negara maju. Nah, ini yang saya kira pemerintah saat ini juga memfasilitasi itu ya, baik buat dosen maupun untuk mahasiswa. Nah, memang tantangannya adalah dosen itu harus mau memulai berkomunikasi dengan mitranya di luar negeri ya, dengan peneliti maupun dosen di sini ya, karena memang semua interaksi hubungan itu mereka lebih prefer kalau dimulai dari people to people contact. Nah, jadi Oh, gitu. antar antar dosen, antar guru gitu ya, itu antar peneliti itu kalau mereka sudah ada kontak ya, people to people contact, mereka sudah berkomunikasi dengan baik, itu nanti bisa ditingkatkan ke level departemen atau fakultas atau sampai ke level yang paling tinggi universitas. Nah, ini yang menjadi challenging ya, tantangan. Kadang-kadang teman-teman dosen dan mahasiswa maunya sudah terima jadi aja gitu ya. Terima jadi itu ya maunya instan siap berangkat gitu. Nah, padahal semuanya harus Luar biasa. disiapkan, harus ada prepare. Nah, ini yang saya kira peluang di Australia itu sangat banyak ya. Juga termasuk bagi guru-guru yang ingin mengajar di Australia, itu juga peluangnya banyak. Di sini ada di sekolah-sekolah Australia masih banyak yang eh, memiliki kelas bahasa Indonesia. Nah, itu juga mereka ya kekurangan guru ya, guru-guru bahasa Indonesia yang native gitu ya, native Indonesia, dan sehingga itu juga peluang. Buat mahasiswa ya selain bisa exchange student, mereka juga bisa magang, mereka juga bisa melakukan penelitian di sini ya, kampus-kampus di sini welcome bagi mahasiswa untuk melakukan capstone project istilahnya gitu ya, untuk penyelesaian tugas akhir. Juga untuk magang ya, international internship. Nah, jadi peluang ini sangat banyak Pak Reza yang bisa di Ya, ini ya. Mas mau tanya, Mas. Hmm. Kalau dosen kampus di Bekasi misalnya atau di Jakarta, termasuk kampus Hmm. saya Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Islami, ini ingin mendatangkan dosen lah, paling tidak dari Australia itu untuk ya sharing di kampus mereka, entah 1 semester atau mungkin 1 bulan atau apa segala macam. Ya, Itu bagaimana supporting kantornya Mas Najib atau teknisnya atau bagaimana baiknya lah. ya, ya itu sangat mungkin ya. Jadi lagi-lagi tadi kita harus komunikasi eh, people to people contact tadi, komunikasi dengan dosen yang kita bidik Nah, gitu ya. artinya dari Mm-mm. Adikbud ada nggak semacam listing nih, ya kalau mau kolaborasi atau mengajak mereka untuk ikut mengajar 1 semester ataupun ya istilah kita biasanya kan visiting professor kayak apa Ya, ya. lecturer deh. Itu apakah bisa melalui permohonan lewat Adikbud atau macam mana itu ya tekniknya? Ya, ya kita bisa membantu gitu ya, mencari atau kita punya list ya, Hmm, profesor untuk bidang-bidang yang ada itu di maksudnya. ini. Hmm. Nah, tetapi tetap tentu akan lebih lebih ini lebih Nah, kalau mereka mereka lebih ini kan boleh uh, jadi nggak ada yang kenal nih, jadi istilahnya mm, harus melalui
arahan Pak atase aja, ini siapa aja Mhm terserah, yang mhm penting mhm. tahu nih kalau datang fasilitasnya harus sediain tempat accommodation, harus sediain dia punya apa kali, atau ada subsidi dari atau government atau gimana itu? Ya, jadi Dikti itu menyediakan yang Mmm, namanya program hibah ya, hibah mmm, World Class Professor. Jadi oh, ya, university bisa apply ke Dikti mmm, untuk mendatangkan profesor dari luar negeri ya untuk mhm, sebulan atau 1 semester tergantung proposalnya. Itu namanya hibah world class profesor. Nah, mhm, jadi ya itu pemerintah sudah menyiapkan itu. Saya kira itu bisa dicoba ya. iya, Universitas bisa mendaftar. Nah, tinggal nanti kita cari butuhnya profesor bidang apa, terus kemudian kita komunikasikan kepada profesor yang ada di sini apakah mereka bersedia untuk menjadi visiting profesor di Indonesia. Nah, kalau mereka bersedia tinggal kita bikin proposalnya ke Dikti. Nah, Dikti kalau menganggap itu memang layak dan cukup berbobot gitu, mereka akan biayai semua tuh tiket termasuk juga honornya si profesor itu gitu. terkait apa saja, eee, tugas dan tanggung jawab Mas Najib, kalau masih ada mau disampaikan silahkan, tapi kalau mau menyampaikan hal-hal lain dalam 5 menit terakhir supaya benar 1 jam, tapi kalau mau 2 jam boleh juga, tapi nanti kalau 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 kelamaan Pak atase masih berdasi ini pasti baru pulang kantor dan entar lagi di sana kan beda 4 jam dengan kita ya. Jadi Anda Heeh. sekarang di situ, kira-kira sudah, pukul berapa itu, 17 sekian atau berapa itu. Iya, Oke, iya. silakan, apalagi yang Mas Nadiem ingin sampaikan, mangga, apa ya, urusan kaitan masih dengan Iya. chapter 1, chapter 2, chapter 3 yang kelewat barangkali atau silakan? Iya, jadi saya ini aja, pemerintah sekarang ini sedang memberikan peluang yang sangat banyak bagi mahasiswa maupun dosen ya untuk tumbuh berkembang, termasuk juga untuk melakukan mobilitas internasional. Bukan hanya untuk mahasiswa S1, tapi juga untuk mahasiswa vokasi. Jadi di vokasi, Dirjen Vokasi juga punya program untuk internasional Indonesian International Student Mobility ya untuk mahasiswa vokasi. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan, tinggal kita senantiasa update aja dengan informasi-informasi dari Kementerian Pendidikan. Banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan diri, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Karena sebagai contoh Pak Reza, tahun lalu pemerintah menyediakan itu Mhm. kuota 1.000 mahasiswa S1 untuk melakukan international student mobility. Nah, itu ternyata yang terserap hanya sekitar 700 gitu. Oh, Jadi oke. Mhm, jadi entah karena ya pada tidak tahu atau mereka tidak mempersiapkan diri ya. mhm, Jadi tahu tapi daftar asal-asalan gitu ya, nggak mhm, mempersiapkan mhm, diri ya, jadi nggak layak gitu. mhm. Karena Itu 700 itu secara personal mendaftar, bukan kampus sekian puluh orang, kampus itu enggak gitu oh ya? enggak, Eh, personal masing-masing mahasiswa. Jadi oh, ya kampus menominasi aja, kampus ini ya memberikan rekomendasi ya. mhm. Itu tapi masing-masing mahasiswa harus daftar. Oh, Nah, kalau gitu tentu nanti anak mhm, saya yang sedang kuliah semester 1 di Unpad itu mau saya suruh challenge tahun depan, tiap tahun itu ya? iya, tapi itu minimum ini ya, harus selesai semester 4 dulu. Jadi Oh ya, heeh, jadi semester mereka 4 ke atas ya? heeh, semester 4 ke atas minimum. Jadi Oke. ya itu di ini aja setiap tahun tuh ada dan jumlahnya juga cukup besar ya. Dan tahun lalu pertama ini 2021 ya, jadi Oh, jumlahnya pertama. masih belum belum mungkin awareness-nya belum terlalu Itu kebijakan Mas luas. Nadiem sekarang gitu ya? Ya, jadi itu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi Mhm. Mas Menteri punya program yang saya kira Oh, sangat
sangat memberi peluang lah kepada mahasiswa untuk berkembang secara global gitu. Bagian dari latihan untuk berenang di samudra ya sebelum selesai kuliah ya. Ya, paling tidak sudah punya international exposure, dia sudah punya confidence yang lebih baik lah. Ya, karena kan analogi Mas Menteri itu kan yang kuliah selama ini kan cuma belajar teori berenang, nggak pernah diajak ke kolam renang, apalagi berenang di alam di samudra yang luas. Jadi akibatnya selesai kuliah berenang aja nggak bisa, lihat kolam renang aja jarang-jarang, apalagi tiba-tiba ditaruh di samudra, tiba-tiba langsung kelelep gitu kan. Jadi oke, kalau dilihat dari 1 jam saja memang sudah 1 jam bahkan lebih dikit, tapi soalnya ini nggak mesti 1 jam, nggak ada yang batasi juga. Tapi setidaknya untuk pertama kali ini sangat inspiring. Setidaknya mungkin Mas Najib nanti menutup apa kira-kira kalau ada anak muda sekarang sedang kuliah semester 1, 2 supaya jangan cuma mager aja atau tiduran atau apa, supaya punya passion untuk mencapai sesuatu, karena di dunia sekarang kalau nggak punya satu kapasitas atau kapabilitas ya sudahlah, selesai. Anda itu misalnya silakan diberikan semacam spirit yang dulu dijalui oleh seorang Najib Junior itu. Dan jangan lupa mohon izin juga nanti kami akan mengarrange lagi yang langsung ada audien bisa nanya langsung dan sebagainya pada episode yang keduanya nanti, karena Prof Azanam yang saya share ke Mas Najib juga saya agendakan 7 Februari besok dia akan bicara dengan pesertanya, audiennya dosen-dosen member Asosiasi Dosen Indonesia. Jadi nanti Mas Najib juga sama, sehingga di situ mereka boleh nanya apa aja. Sekarang kan kita berdua saja sebagai satu special guest. Jadi apa dan bagaimana sebaiknya anak muda Indonesia yang sedang di bangku kuliah atau sedang SMA sekarang supaya menjadi seseorang yang spesial sesuai dengan Allah berikan bakat dan resource pada dia. What your motivation word? Silahkan, Bro. Ya, buat mahasiswa yang pertama jelas mahasiswa harus punya dream ya, punya cita-cita, punya mimpi yang clear dari sekarang. Makin cepat kita punya bisa mengenali diri kita itu makin baik ya, karena dengan begitu kita bisa lebih cepat mempersiapkan diri. Nah, jadi karena situasi sekarang ini perubahan begitu cepat ya, tentu kita harus bisa berada di atas perubahan-perubahan yang ada itu. Jadi tentu kemampuan yang harus kita miliki adalah kemampuan untuk berintegrasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita bisa berintegrasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi? Tentu kalau kita memiliki yang namanya growth mindset ya. Jadi kita melihat masa lalu itu sekedarnya aja, tapi masa depan itu sesuatu yang harus kita investasikan sehingga selalu tumbuh dan berkembang. Investasi yang terbaik di mana? Investasi yang terbaik ya ada di dalam diri kita sendiri. Kita banyak belajar, banyak menimba pengetahuan baru, wawasan baru, dan itu yang akan membuat kita bisa berintegrasi dengan perubahan-perubahan. Itu aja, mudah-mudahan sukses semuanya dan Wow. ya kita bisa ngobrol-ngobrol di waktu yang akan datang. Jadi investasi terbaik itu adalah dari leher ke atas, kata seorang motivator, yaitu mindset. Ya, menginvestasi. Ya. Oke, Mas Najib, Associate Profesor Muhammad Najib atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Canberra. Saat ini beliau sedang di sana, saya di Bekasi City. Saya on off tadi mute unmute karena ada tukang ngelas itu bunyinya kenceng banget kadang-kadang masuk ke situ. Bro, matur nuwun ya Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga Allah beri kesehatan terus bersama keluarga yang Amin, tadi amin. sejak awal sudah Allah beri kesempatan bisa bersama-sama di Tokyo, yang tadinya udah pening kepala kemana satu ini. Saya kira itu tidak Alhamdulillah.
tidak lepas dari semuanya atas, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. yang Alhamdulillah, yang alhamdulillah. didorong oleh doa orang tua sehingga bisa dengan, enjoy di kampus yang sama di Tokyo sana. Oke, mudah-mudahan Mas Najib menjadi salah satu kandidat pejabat dikti ke depan, apapun jabatan selalu bukan merupakan, sesuatu yang kita kejar-kejar, tapi karena saya tahu Mas Najib ini bukan orang kejar jabatan, tapi kapasitas Mas Najib sebagai the top business management lecturer in the world, nah itu patut diapresiasi. Jadi Makasih, makasih. YouTube-nya masih sempat rekaman-rekaman lagi nggak, atau apa? Biasanya kan ngundang orang kayak gini juga nanya-nanya, dia Iya, suka iya, nonton, iya. bagus banget tuh. Kalau bisa jangan dihentikan, setidaknya di hari libur boleh diteruskan itu. Betul, betul. Ya, Nah, insya Allah nanti nyari waktunya nih yang pas. mungkin Waktunya. orang-orang di Australia sana mungkin ada toko-toko yang Ya, ya. kenal lebih dalam, lebih dekat kan. Karena saya sendiri punya komunitas masyarakat Aceh juga di Australia itu. Nah, ya. Jadi nanti saya kenalkan juga, siapa tahu bisa nambah teman ya. Siap, 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 siap. Terima Baik, kasih, terima Mas kasih. Nuwun, terima Sama-sama, kasih. Pak Reza. Sampai jumpa Ya, lagi. insya Daun Allah. sirih, daun kayu, terima kasih, thank you. See Makasih, makasih. you. Ya, Ya, sampai Assalamualaikum. jumpa. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salib sama-sama.